Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Resta Fauziah. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi alat dan bahan kearsipan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali pelajaran pada hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi langsung saja kita mulai materi kali ini, yaitu tentang alat dan bahan kearsipan. Bahan kearsipan merupakan bahan pendukung kegiatan kearsipan, di mana bahan kearsipan biasanya relatif tidak tahan lama. Artinya, bahan kearsipan tersebut harus disediakan secara terus-menerus. Bahan kegiatan kearsipan tersebut ada beberapa. Yang pertama yaitu kartu indeks. Kartu indeks adalah kartu yang berisi suatu riwayat arsip atau warkat yang disimpan, gunanya sebagai alat bantu untuk menemukan arsip. Kemudian yang kedua ada kartu tunjuk silang. Jadi kartu tunjuk silang digunakan untuk membantu menemukan arsip selain kartu indeks. Yang ketiga ada lembar pinjam arsip. Lembar pinjam arsip digunakan untuk mencatat setiap peminjaman arsip. Jadi dalam lembar pinjam arsip dibuat perangkat 3. Yang pertama ditempatkan pada tempat penyimpanan arsip yang dipinjam. Yang kedua untuk peminjam arsip sebagai bukti peminjaman. Lembar 3 untuk petugas arsip atau arsiparis. Selanjutnya yang keempat, map pengganti. Jadi map pengganti di sini digunakan jika surat yang dipinjam tidak hanya satu surat, tetapi satu map yang berisikan seluruh surat-surat. Maka perlu dibuat satu map pengganti atau out folder dan menempatkannya di tempat map yang dipinjam tadi. Selanjutnya yaitu tentang peralatan kearsipan. Dalam kegiatan kearsipan tidak terlepas dari peralatan arsip, di mana peralatan arsip merupakan sarana yang digunakan untuk menunjang kegiatan arsip, di mana jika kualitas peralatan kearsipan baik, tentu akan memperlamah penyimpanan suatu arsip tersebut. Peralatan kearsipan biasanya dibuat dari bahan logam, kayu, aluminium, besi, plastik, dan bahan kuat lainnya. Alat yang digunakan dalam kegiatan kearsipan yang pertama ada filing cabinet. Jadi, filing cabinet ini merupakan idola dalam kearsipan karena amat terkenal. Lemari ini terdiri dari beberapa laci, antara 1 sampai 6 laci, di mana lemari tersebut digunakan untuk menampung arsip yang disusun secara vertikal berderet ke belakang. Selanjutnya ada rotary atau alat penyimpanan berputar. Alat ini semacam filing cabinet, tetapi penyimpanan arsip dilakukan secara berputar. Alat ini dapat digerakkan secara berputar sehingga dalam penempatan dan penemuan kembali tidak banyak memakan tenaga. Alat ini terbuat dari bahan yang kuat seperti logam atau besi. Arsip disimpan pada alat ini secara lateral. Selanjutnya lemari arsip. Lemari arsip di sini sebagai tempat menyimpan berbagai bentuk arsip. Penyusunan arsip dapat dilakukan dengan cara berdiri menyamping atau lateral. Dengan lebih dahulu arsip dimasukkan ke dalam ordner atau ditumpuk secara mendatar. Kemudian ada rak arsip.
Rak arsip adalah lemari tanpa pintu, tempat menyimpan arsip yang disusun secara lateral. Arsip-arsip yang akan disimpan di rak terlebih dahulu dimasukkan ke dalam ordner atau kotak arsip. Selanjutnya ada map arsip. Map arsip adalah lipatan kertas tebal atau plastik yang digunakan untuk menyimpan arsip atau surat. Di dalam map arsip tersebut terdapat 4 macam jenis map. Yang pertama, stop map folio, di mana stop map folio tersebut memiliki daun penutup pada setiap sisinya. Yang kedua, map Snellhecter, map yang memiliki penjepit di tengahnya. Kemudian yang ketiga, folder, map tanpa dilengkapi dengan daun penutup. Dan yang keempat, hanging folder, folder yang mempunyai besi penggantung. Besi penggantung tersebut dipasang pada gawang yang ada di filing kabinet. Kemudian ada guide. Guide merupakan lembaran kertas tebal atau karton yang digunakan sebagai penunjuk atau sekat atau pemisah dalam penyimpanan arsip. Guide terdiri dari 2 bagian, yaitu tab guide dan badan guide. Tab guide bagian yang menonjol untuk menuliskan kode-kode, tanda-tanda atau indeks, sedangkan badan guide berfungsi untuk menopang arsip-arsip yang ada di belakangnya. Selanjutnya, ordner. Ordner adalah map besar dengan ukuran punggung sekitar 5 cm yang di dalamnya terdapat besi penjepit. Arsip yang akan disimpan di dalam ordner terlebih dahulu dilubangi dengan menggunakan perforator. Ordner terbuat dari karton yang sangat tebal sehingga cukup kuat jika diletakkan secara lateral pada lemari arsip atau rak arsip. Stapler. Stapler adalah alat yang digunakan untuk menyatukan sejumlah kertas. Dalam stapler ada 3 jenis. Yang pertama, stapler kecil, mampu membandel maksimum 10 lembar kertas. Yang kedua, stapler sedang, mampu membandel 10-20 lembar kertas. Sedangkan stapler besar mampu membandel lebih dari 20 lembar kertas. Selanjutnya, perforator. Perforator adalah alat untuk melubangi kartu. Perforator ada 3, yang pertama perforator 1 lubang, yang kedua perforator 2 lubang, dan yang ketiga perforator dengan 5 lubang. Numerator. Numerator adalah alat untuk membubuhkan nomor pada lembaran dokumen. Menurut bentuk dan ukurannya, numerator ada numerator kecil dan numerator besar. Untuk numerator kecil, angkanya kecil dan terdiri dari 4-6 digit. Sedangkan numerator besar, ukurannya lebih besar dan terdiri dari lebih dari 6 digit. Kotak box. Selanjutnya yaitu kotak atau box. Adalah kotak yang digunakan untuk menyimpan yang bersifat inaktif. Biasanya terbuat dari karton tebal. Arsip yang disimpan dalam kotak terlebih dahulu disimpan ke dalam folder. Selanjutnya, kotak ini akan ditempatkan pada rak arsip berderet ke samping. Alat sortir. Selanjutnya ada alat sortir. Alat sortir adalah alat yang digunakan untuk memisahkan surat yang diterima. Alat sortir mempunyai berbagai bentuk dan bahan. Ada yang berbentuk kerak, kotak, bertingkat, dan sebagainya. Alat sortir ini dapat dibuat dari berbagai bahan, misalnya logam, kayu, plastik, atau karton. Label. Selanjutnya ada label. Label adalah alat yang digunakan untuk memberi judul pada map atau folder yang biasanya diletakkan pada bagian tab dari sebuah folder atau guide. Selanjutnya, trickler file. Trickler file adalah alat yang terbuat dari kotak kayu atau baja
yang berfungsi untuk menyimpan arsip berbentuk kartu atau lembaran yang berukuran kecil seperti lembar pinjam arsip atau kartu-kartu lain yang memiliki jatuh tempo. Di dalam tickler file dilengkapi juga dengan guide atau pembatas. Tickler file berfungsi sebagai alat pengingat bagi petugas arsip. Kemudian card deck. Selanjutnya, card deck adalah alat yang digunakan untuk menyimpan kartu indeks dengan menggunakan laci-laci yang dapat ditarik keluar memanjang. Di dalam card deck terdapat semacam kantung plastik tempat menyimpan kartu indeks. Alat ini terbuat dari bahan besi baja. Dan terakhir, alat penyimpanan khusus. Alat penyimpan khusus adalah alat yang digunakan untuk menyimpan arsip dalam bentuk-bentuk khusus seperti flash disk, CD, kaset, dan sebagainya. Alat ini mempunyai beragam bentuk dan desain karena sangat tergantung dengan perkembangan teknologi. Bahkan ada pula alat penyimpanan data yang berada di dunia maya seperti pemanfaatan Google Drive dan Dropbox. Ya, sekian tentang mengidentifikasi alat dan bahan kearsipan. Semoga dapat dipahami oleh kalian semua, dan maaf apabila ada salah kata atau penyampaian yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.